Halo everyone, perkenalkan nama saya Amalia Imanda dengan NIM 859669248. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan tentang pencemaran lingkungan. Adapun tujuannya, tujuan video ini dibuat yaitu mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Berikut ada alat dan bahan, di antaranya ada air ledeng, ada kapas, ada alat tulis, ada sendok, ada penggaris, ada label, ada kardus, ada deterjen, ada kacang hijau, ada 7 cup gelas kecil, dan ada 7 cup gelas besar. Pertama-tama kita susun gelas besar dan gelas kecil. Nah, langkah selanjutnya setelah gelas sudah tersusun rapi, kita kasih label. Yang pertama kita kasih label kontrol, yang kedua kita kasih label 100%, yang ketiga kita kasih label 50%, yang keempat kita kasih label 25%, yang kelima kita kasih 12,5%, yang keenam kita kasih 6,25%, yang ketujuh kita kasih 3,1%. Nah, ini ada cup kecil sama juga dikasih label seperti tadi. Di sini sudah tersedia 2 air ledeng. Nah, yang satu kita masukin deterjen 1 sendok makan saja. Kalau sudah kita larutkan. Kalau sudah tercampur rata, kita taruh dulu untuk sendoknya. Nah, untuk yang pertama itu ada label kontrol. Kalau label kontrol itu full air ledeng, tidak ada tambahan deterjen ya. Nah, yang kedua itu ada label 100%, berarti kita kasih air deterjen 100% tanpa campuran air ledeng lagi. Nah, yang ketiga itu ada label 50%. Sebelum dimasukin ke dalam cup, kita tambahin dulu airnya karena ini belum penuh. Diusahakan sama takarannya dengan yang kita ambil. Nah, 1 cup ini kita masukin air ke deterjen. Kalau sudah dimasukin dan tercampur, kita masukin airnya ke dalam label 50%. Selanjutnya, kita akan kasih ke yang 25%. Sebelum itu, kita tambahin lagi untuk air ledengnya. Kalau sudah, kita masukin lagi ke air deterjen. Kalau sudah tercampur dengan air yang barusan ditambahin, kita masukin ke cup 25%. Selanjutnya, di label 12,5%. Sebelum itu, kita tambahin lagi airnya. Jangan lupa diaduk-aduk dulu, lalu kita masukin ke label 12,5%. Selanjutnya, ke label 6,25%. Tambahin air ledeng sesuai dengan takaran cup yang diambil barusan. Kita masukin lagi ke dalam air deterjen. Lalu, jangan lupa diaduk lagi. Selanjutnya, kita masukin ke cup 6,25%. Kalau sudah, kita simpankan. Nah, selanjutnya kita masukin ke 3,1%, kita ulangin lagi, masukin air ledeng sesuai dengan takaran yang diambil, kita masukin lagi ke air deterjen, lalu kita aduk lagi, kita masukin ke dalam cup 3,1%. Kalau sudah, kita taruh sesuai dengan urutannya. Nah, kalau sudah dimasukin ke dalam cup sesuai dengan isi air deterjennya, kita kasih kapas untuk di setiap cup kecil, kita kasih kapas 1 per 1. Lanjut, kita masukin kacang hijau ke dalam cup kecil yang sudah dimasukin kapas sebanyak 6 butir. Selanjutnya, kita masukin air kontrol ke dalam cup kecil yang berlabel kontrol juga. Selanjutnya, kita masukin air 100% ke dalam cup kecil yang berlabel 100% juga. Selanjutnya, kita juga masukin air yang berlabel 50% ke dalam cup kecil yang berlabel 50%. Selanjutnya, kita juga masukin air yang berlabel 25% ke dalam cup kecil yang berlabel 25%. Selanjutnya, kita masukin air ke label 12,5% ke dalam cup kecil yang berlabel 12,5%.
Selanjutnya kita masukin air yang berlabel 6,25% ke dalam cup kecil yang berlabel 6,25% juga. Selanjutnya kita juga masukin air yang berlabel 3,1%, dimasukin ke dalam cup kecil yang berlabel 3,1% juga. Nah, airnya sudah kita masukin ke dalam setiap cup kecil sesuai dengan labelnya. Selanjutnya, dikarenakan tidak ada kertas aluminium foil, kita masukin ke dalam kardus yang kedap cahaya. Nah, berikutnya kita masukin satu persatu cup kecil ke dalam kardus untuk disimpan selama beberapa jam yang akan datang. Setelah gelas cup kecil sudah masuk semuanya, kita tutup kardus dan disimpan di tempat yang kedap cahaya. Hasil pengamatan setelah 24 jam dan 48 jam dalam satuan sentimeter, 24 jam pertama kita temukan bahwa pertumbuhan akar kacang hijau sangatlah pendek pada konsentrasi larutan deterjen yang sangat tinggi. Namun, semakin panjang pada konsentrasi larutan deterjen yang sangat rendah, kemudian pada 48 jam pertambahan ukuran akar sangatlah sedikit pada konsentrasi larutan yang tinggi dan semakin tinggi pada konsentrasi larutan yang sangat rendah. Setelah 72 jam dan 96 jam, pertumbuhan akar semakin panjang, namun laju pertumbuhannya berbeda-beda. Bahkan jika kita lihat beberapa kacang hijau yang berada pada konsentrasi larutan deterjen 100% dan 50%, ada yang tidak berkembang bahkan setelah 4 hari bijinya membusuk. Apabila kita amati pada grafik pertumbuhan kacang hijau, perkonsentrasi tiap 24 jam pertumbuhan akar tersebut semakin panjang. Namun, laju pertumbuhannya berbeda-beda. Semakin tinggi konsentrasi larutan deterjen, maka semakin rendah laju pertumbuhan akar kacang hijau. Kesimpulan dari percobaan kali ini adalah pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor dari dalam gen dan hormon, serta faktor dari luar yaitu cahaya, suhu, air, media, dan kondisi. Lingkungan kondisi, lingkungan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Lingkungan yang tercemar oleh limbah dapat menghambat laju pertumbuhan tanaman kacang hijau. Salah satunya pencemaran air oleh limbah deterjen. Hal ini ditunjukkan dalam hasil praktikum di mana semakin tinggi konsentrasi larutan deterjen maka semakin rendah laju pertumbuhan kacang hijau.